Yes. Oke, sebelum kita belajar hari ini, yang tidak masuk hari ini siapa? Tidak. Oke, kita sebelum mulai, mari kita berdoa. Catat silakan dipimpin berdoa. Morning prayer. Oke, sekarang kita bisa masuki ke tema pelajaran hari ini, yaitu tentang pengelolaan sampah dengan 3R. Nah, ini kenapa sih kok ada pengelolaan ini? Tujuannya untuk apa? Siapa yang bisa menjawab? Apa Vincent? Mengurangi populasi sampah dan Mengurangi populasi sampah, ini bahasanya populasi. mengurangi jumlah sampah, Tapi sampah apa, Vincent? sampah organik dan Nah, tapi kalau untuk pengelolaan dengan 3R ini difokuskan ke sampah plastik. Paham ya sampai sini ya? Kalau kita membahas sampah plastik, kita akan bahas dulu tentang apa itu sampah. Nah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sebenarnya selain bentuknya padat, ada juga yang bentuknya cair. Oke? Sampah terdiri dari dua jenis, yaitu sampah apa? organik. Dengan organik. Kalau organik itu berarti yang dihasilkan dari sisa-sisa makanan, tumbuhan, pokoknya dia yang berasal dari alam itu disebut sampah organik. Paham? Oke, setelah itu kita masuk ke sampah non-organik atau sampah anorganik. Berarti ini adalah sampah yang tidak dari alam dan sampah yang susah untuk didaur ulang. Nah, karena sampah anorganik ini nggak bisa diuraikan oleh alam, jadi kalau kita buang di tanah, dia juga akan selalu menumpuk di tanah, dia nggak akan pernah bisa hilang. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan tindakan untuk menanggulangi sampah-sampah plastik yang sudah kita pakai, bekas sampah plastik yang sudah kita gunakan, yaitu dengan cara pengelolaan sampah dengan 3R. Yang pertama adalah reduce, mengurangi sampah. Nah, caranya gimana? Reduce itu kan mengurangi sampah. Jadi ketika kalian mau ke pasar misalnya mau belanja, kalian sudah nggak minta dikantongi tas kresek, tapi kalian sudah bawa tas belanjaan kayak gini misal. Nah, nanti sayurannya dimasukkan sini. Ini adalah salah satu cara kalian dalam mengurangi penggunaan sampah plastik. Kedua adalah reuse, menggunakan ulang, memanfaatkan ulang suatu barang atau benda agar tidak terbuang, karena kalau terbuang itu berarti akan sia-sia. Contohnya kayak ketika kalian ke Subway, kalian habis makan burger, kalian habis makan hotdog. Nah, ini kalian dapat ini, kalian pakai lagi buat ke sekolah, buat naruh bekal. Nah, ini namanya disebut dengan reuse, menggunakan ulang. Paham ya? Oke, dan yang ketiga adalah recycle. Recycle ini adalah daur ulang. Jadi kalau misal kalian punya barang plastik bekas, kalian gunakan lagi, kalian manfaatkan lagi, kalian bikin lagi jadi sesuatu yang cantik dan bisa dipakai. Contohnya ini, yang pertama dari koran bekas. Kan koran bekas itu udah nggak kebaca lagi ya kalau tanggalnya sudah lewat. Nah, bisa kalian bikin jadi tempat pensil dan pulpen. Dan yang kedua adalah tempat tisu dari tutup botol. Nah, ini kan jadi cantik gini karena sudah didaur ulang, ya. Nah, kalau kayak gini kan jadi kepakai. Tutup botol yang awalnya numpuk buat apa, akhirnya bisa kepakai jadi tempat tisu. Sekarang tugas kalian adalah silakan kalian cari barang atau bahan plastik yang sering kalian gunakan sehari-hari, dan silakan kalian coba pikirkan dari barang-barang itu bisa di-recycle jadi apa saja. Minimal kalian bikin 5 setiap anak ya. Silakan misalkan kasih waktu sebesar 10 menit. Gimana, sudah selesai? Udah. Kalau sudah selesai bisa kalian mengumpulkan setelah ini, karena waktu pelajaran kita sudah habis, kita harus selesaikan waktunya sebelum kita menyelesaikan pelajaran
jadi tahu cara mendaur ulang sampah. Harus apa? Dan mengelola dan mengurangi sampah plastik. Ada lagi? Oke, saya Miss Asa itu sudah bagus ya. Jadi kita jadi tahu cara mengelola sampah plastik. Nggak harus sampah plastik aja, sampah anorganik. Jadi kita bisa mengurangi mulai dari tindakan apa? 3 apa aja itu? Reduce, reuse, recycle. Oke, reduce, reuse, recycle. Oke, setelah ini misalnya kalian juga bisa mengimplikasikan reuse, reduce, recycle ke dalam kehidupan kalian. Oke, sebelum kita tutup silakan Caca pimpin doa dulu. Before